Penggunaan limbah cair rebusan kedelai tempe sebagai nutrisi hidroponik pada pertumbuhan vegetatif tanaman pakcoy berbasis carapa dengan sistem hidroponik wicks vertikal. Baiklah, langsung saja di bab 1, penegasan judul. Terdapat 7 poin inti dalam judul saya, yaitu yang pertama, penggunaan, 2 limbah, ketiga nutrisi, keempat hidroponik, kelima vertikal, keenam pertumbuhan, dan 7 pakcoy. Selanjutnya, B, alasan memilih judul. Poin pertama yaitu pemanfaatan limbah cair rebusan kedelai tempe secara langsung belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedua, sistem budidaya tanaman hidroponik pada era modern saat ini masih banyak diminati oleh masyarakat, terutama kalangan kota ataupun desa. Selanjutnya, masyarakat yang memiliki hobi bercocok tanam terkendala dengan kondisi lahan dan media tanam, terutama di wilayah perkotaan. Dan yang keempat, tanaman pakcoy yang dibudidayakan secara hidroponik memiliki kualitas lebih sehat dan tidak mudah terserang hama. Selanjutnya, latar belakang masalah, tempe dan proses produksinya. Tempe merupakan makanan asal Indonesia yang berbahan baku kedelai yang diproses melalui proses fermentasi. Dalam proses pembuatannya, tempe mayoritas dilakukan oleh industri rumahan atau home industry. Kemudian, proses pembuatan tempe melalui berbagai tahapan yang cukup panjang. Dalam tahapan tersebut, ternyata menghasilkan produk sampingan berupa limbah. Limbah tersebut berwujud padat ataupun cair, yang apabila limbah tersebut dibuang ke lingkungan akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan sumber penyakit bagi lingkungannya. Namun pada faktanya, ternyata limbah tempe tersebut memiliki kandungan unsur organik dan hara yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, pemanfaatan pupuk tersebut dimanfaatkan pada sistem hidroponik maupun budidaya konvensional. Pada budidaya tanam hidroponik merupakan teknik pertanian masa depan yang memiliki sistem paling mudah. Nah, kemudian salah satu sistem tersebut dari sistem hidroponik adalah sistem wick system atau merupakan sistem sumbu yang merupakan sistem paling sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh para pemula dan dapat memanfaatkan barang bekas di lapangan. Dengan teknik vertikultur, sistem hidroponik wick diharapkan dapat memaksimalkan lahan yang sangat minim dan menghasilkan jumlah panen yang cukup banyak. Oleh karena itu, pada penelitian saya ini, saya melakukan keterbaruan dengan memanfaatkan limbah cair rebusan kedelai tempe sebagai nutrisi hidroponik pada pertumbuhan vegetatif tanaman pakcoy dengan sistem hidroponik wick. Pada penggunaan limbah ini tidak melakukan fermentasi terlebih dahulu supaya memaksimalkan pemanfaatan limbah tanpa mengambil biaya tambahan dari pembelian E4 ataupun waktu fermentasi yang cukup lama. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, home industry menghasilkan limbah cair yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta sumber penyakit. Yang kedua, limbah cair home industry tempe menghasilkan unsur organik dan hara yang jika dibuang secara langsung ke sungai dapat mengakibatkan bau yang menyengat. Yang ketiga, pemanfaatan limbah cair industri tempe saat ini belum dilakukan secara maksimal. Yang keempat, luas lahan di perkotaan semakin berkurang dan untuk dapat melakukan budidaya sayuran ini sangat minim. Kemudian yang kelima, kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tanaman dengan hidroponik vertikal. Dan yang keenam, harga jual pakcoy di pasaran itu cukup tinggi. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, tanaman pakcoy. Kedua, parameter penelitian pada pertumbuhan ini yaitu berupa tinggi tanaman, lebar daun, jumlah daun, panjang akar, dan berat basa tanaman. Selanjutnya, lokasi pengambilan limbah cair rebusan kedelai tempe di home industry yang berlokasi di Jalan Diageng Kurniawan, Pekon, Redosari. Yang keempat, sistem hidroponik wick vertikal akan tersusun dengan model vertikal bertingkat seperti anak tangga. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah pemanfaatan limbah cair rebusan kedelai tempe berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy berbasis carapa pada sistem hidroponik wick vertikal? Yang kedua, berapa konsentrasi limbah cair rebusan kedelai tempe yang baik untuk pertumbuhan tanaman pakcoy berbasis carapa pada sistem hidroponik wick vertikal? Yang ketiga, bagaimana kandungan limbah cair rebusan kedelai tempe? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pertumbuhan tanaman pakcoy berbasis carapa dengan memanfaatkan limbah cair rebusan kedelai tempe pada sistem hidroponik wick vertikal. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi limbah cair rebusan kedelai tempe yang baik bagi pertumbuhan tanaman pakcoy berbasis carapa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kandungan limbah cair rebusan kedelai tempe. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, dapat memanfaatkan limbah cair rebusan kedelai tempe agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan sumber penyakit.
Yang kedua, bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi bahwa limbah tumbuhan kedelai tempe dapat digunakan sebagai nutrisi alternatif pada sistem hidroponik vertikal. Yang ketiga, manfaat bagi pendidikan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan praktikum biologi pada perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah. Next, yang kedua, bab 2 landasan teori. Terdapat 4 poin inti dalam landasan teori. Yang pertama, tempe, kedua, hidroponik, ketiga, vertikultur, dan keempat, pakcoy. Selanjutnya, hipotesis penelitian H0 tidak terdapat pengaruh terhadap penggunaan limbah cair rebusan kedelai tempe terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy berbasis carapa pada sistem hidroponik vertikal. Dan yang H1 terdapat pengaruh penggunaan limbah cair rebusan kedelai pakcoy terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy pada sistem hidroponik vertikal. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Lokasi home industri tempe berada di Desa Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kemudian lokasi penelitian akan diadakan di RT 1 RW 3 Desa Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kemudian akan dilaksanakan pada Oktober 2020. Alat dan bahan, alat berupa ember, seperangkat talang air, kayu, gayung, gelas ukur, saringan, alat potong, timbangan penggaris, isi meter, pH meter, nampan plastik, netpot, alat tulis, dan buku catatan. Kemudian bahan, benih pakcoy, kain flanel, media tanam rockwool, nutrisi AB mix, dan limbah cair rebusan kedelai tempe. Selanjutnya, prosedur kerja pada penelitian ini yang pertama, tahapan persiapan, yaitu pembuatan nutrisi dari limbah kedelai tempe, dan kemudian nutrisi kontrol dari pupuk AB mix, dan kemudian persiapan tempat penelitian dan media tanam serta bibit. Penyemaian dilakukan selama 2 minggu, dan hasil pindah semai ini akan dipindahkan ke dalam netpot. Selanjutnya, penanaman, yaitu proses pemindahan netpot ke dalam talang air hidroponik vertikal. Dilanjutkan dengan pemeliharaan, yaitu dengan penggantian nutrisi setiap 1 minggu sekali, pengontrolan nutrisi, pH, dan tanaman setiap 2 hari sekali. Dilanjutkan dengan proses pemanenan yang dilakukan saat usia tanam sudah mencapai waktu 42 hari atau 6 minggu. Kemudian pengumpulan data berupa tinggi, lebar, jumlah daun, panjang akar, dan berat basa tanaman pakcoy. Kemudian dilakukan analisis unsur hara, mikro, dan makro pada limbah cair rebusan kedelai tempe di laboratorium Polinella. Kemudian selanjutnya ini adalah perlakuan dan kadar konsentrasi pada proposal skripsi saya. Yang pertama, K0 merupakan perilaku kontrol dengan menggunakan AB mix dengan takaran 1,5 mili nutrisi A, 1,5 nutrisi B pada 997 mili air biasa, kemudian K1 atau konsentrasi 25%, merupakan perlakuan pertama dengan menggunakan limbah cair rebusan kedelai tempe dengan 250 mili nutrisi limbah cair rebusan kedelai tempe dan 750 mili air biasa. K2 dengan konsentrasi 50%, kemudian ditambah dengan 500 mili air biasa. Dan K3 dengan konsentrasi 75% atau 750 mili ditambah dengan 250 mili air biasa. Selanjutnya, ini adalah gambar desain visual hidroponik vertikal. Dan pada penelitian ini saya menggunakan desain penelitian rancangan acak lengkap dengan hasil rancangan sebagai berikut. Pada gambar yang ini, K0 merupakan perilaku kontrol, kemudian K1 merupakan konsentrasi 25%, K2 merupakan konsentrasi 50%, dan K3 merupakan konsentrasi 75%. Dengan kode U1 ulangan ke-1, U2 ulangan kedua, dan U3 ulangan ketiga. Dengan hasil kode desain sebagai berikut pada tabel konsentrasi perlakuan pengurusan penelitian acak lengkap pada penelitian saya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan secara manual dengan mengukur parameter fisiologis, yaitu tinggi tanaman, lebar daun, jumlah daun, panjang akar, dan berat basa tanaman. Berikut ini merupakan tabel pengamatan parameter fisiologis pertumbuhan vegetatif tanaman pakcoy berbasis carapa. Dan dilanjutkan dengan analisis data, yang pertama menggunakan uji normalitas, selanjutnya uji homogenitas, dan uji ANOVA. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudari Anissa, Saudari sudah mempresentasikan. Separuh saya menangkap, separuh tidak. Mungkin saya yang kurang paham ya. Anissa, lihat judulnya Anissa. Iya, Pak. Dilihat judulnya aja. Iya.
Kalau saya ya apa masukan aja ya, ini mungkin benar ya. Jadi pemilihan kata itu ada yang tepat ya, ada yang lebih tepat. Anda sudah tepat sebenarnya, tapi Mm-mm. ada yang lebih tepat. Kira-kira apa kan? Dari segi bahasa aja. Mungkin ada pengulangan di kata Oh hidroponiknya, Pak. bukan, bukan, Apa, Pak? bukan. Ya, itu kalau memang bisa apa dikurangi kurangi nggak apa-apa. Kalau saya pemanfaatan limbah Oh iya, Pak. bukan penggunaan ya. Hmm. Jadi limbah itu kan kita manfaatkan gitu. Gimana kalau dari segi sisi bahasa itu lebih tepat karena manfaat itu kan artinya ya bermanfaat. Kalau pengguna sekedar manfaatan tapi lebih cenderung ke pemanfaat. Kalau penggunaan ini istilahnya hanya digunakan tapi manfaatnya kurang gitu. Diguna tapi nah kalau manfaat pasti diguna bermanfaat. Gitu. Iya, Pak. Gimana? Ada Iya, argumen boleh. misalnya kalau saya ganti misalnya. Ya nanti gini aja. Kita lihat di penegasan judul tadi gitu memang pemanfaatan gitu loh. Di Iya, dalam Pak. isinya juga ya banyak pemanfaatan gitu loh ya. Maka dikonsistenkan saja jadi pemanfaatan limbah. Nah, ini jenis penelitiannya apa Mbak Nisa? Eh, Mix, mix. eksperi eksperimental dengan Heeh. rancangan acak lengkap. Oh, gitu. Yang kualitatif nggak ada ya? Mix kuantitatif sama kualitatif nggak ada ya? Nggak ada. Ini kuantitatif semua, Pak. Nggak. Tapi kalau kita lihat tadi Mbak Nisa di rumusan atau pertanyaan penelitian, Iya. kuantitatif semua. Terus di rumusan masalah tadi ada Iya. berapa Mbak Nisa? Ada 3, Pak, rumusan masalahnya. Di rumusan masalah yang yang harus kita jawab nantinya ada 3. Tapi Iya. tadi Mbak cerita atau menceritakan atau memaparkan bahwa gitu statistika, ya bentuk Hmm. keputusan ujinya gitu loh. Iya, itu ujinya itu untuk nanti Nah, dalam data ya hasil kan ada 3 pertumbuhannya. ini. Iya, Pak. Hmm. Terus apakah menerima hipotesisnya? Sekarang masalah saya itu. Maaf, Pak, suaranya ngadat. Suara Bapak. Oh gitu. Di hipotesisnya. Hipotesis. Tadi hipotesisnya gini bunyinya terdapat pengaruh gitu ya. Nah, itu Iya, kan baru 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 iya baru ini, Pak. rumusan penelitian rumusan Ini bukan manfaat hipotesis. atasnya lagi. Nah, iya. Nah, kan cuma satu. Ini pun hipotesis statistika. Keputusan ujinya jika H0 diterima bunyinya seperti itu. Jika ditolak bunyinya apa? Jawabannya seperti itu. Nah, ini kan baru menjawab nomor 1. Mestinya menyesuaikan saja hipotesisnya. Iya. Yang kedua bagaimana? Ya kira masih Uh, menduga-duga kan? mm-mm. Ya, masih menjawab sementara. Tapi ini belum terjawab nomor 2 dan 3-nya. Alangkah sempurnanya nomor 1 sudah terjawab, langsung aja kalau memang itu ada pengaruh, menduga-duga ada pengaruh, langsung aja terdapat pengaruh, tidak usah. Nah, kita yakin ya, kita uji nantinya. Hmm.
di metodologi di bab 3. Nah, berapa konsentrasi limbah cair? Nah, Mbak bisa menduga-duga berapa? Nanti kita uji lagi di bab 3. Bagaimana kandungan limbah? Nah, sebenarnya kalau bagaimana ini mestinya jenis kualitatif ini. Mestinya ya. Tapi arahkan ke Kuantitatif, Pak. kalau bagaimana kan proses dong, Pak. Berapa kandungan limbah cair rebusan? Nah, itu kalau itu sudah kuantitatif gitu. Nanti dibedakan kalimat pertanyaan di awal rumusan itu ya yang menunjukkan bahwa itu hasil jawabannya itu berbentuk kuantitatif. Nanti bisa dikonsultasi dengan pembimbing atau masukan dari para pembahas ini nanti ya akan lebih sempurnanya. Untuk saya dulu ya. Nah, selaku pembahas utama Ibu Ovi, dipersilakan Ibu. Putus ya Mbak Nisa. Baik Pak, terima kasih. Sudah, monggo. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus sebagai ketua dan Anissa, selamat. Akhirnya Anissa sudah selesai. Belum ya, sedang dalam proses seminar proposal. Anissa sehat? Hilang ya Pak ya, Anissanya? Anissa, enggak tahu ya. Anissa. Kelihatannya gitu Bu ya. Enggak ada lagi. Sinyal memang sinyalnya sama di tempat saya juga gitu kemarin. Iya. Sinyal yang ngadat-ngadat. Iya Bu. Telkomsel keluar sendiri. Coba pakai HP Anissa, pakai HP, videonya ditampilin muka kamu. Sudah? Sudah masuk Anissa? Sudah Bu, ini lewat HP satunya. Oh ya, Anissa sehat? Tampilin, videonya tampilin Anissa. Video di HP. Sudah Bu. Ya. Baik Anissa, tadi Bu sudah menyimak pemaparan Anissa. Berterima kasih Anissa sudah dibimbing oleh dosen-dosen pembimbing yang luar biasa. Kemudian Anissa, ada beberapa pertanyaan Ibu sebenarnya mengkonfirmasi terkait proposal penelitian yang diajukan oleh Anissa. Anissa, ya, jadi Bu. Kalau tadi mendengarkan pemaparan Anissa, itu Ibu membaca bahwa atau mendengar, menyimak gitu ya, Anissa mengatakan bahwa kebaharuan dari penelitian ini adalah Anissa tidak menggunakan EM4 untuk melakukan proses penelitian ini gitu ya. Jadi untuk pembuatan pupuk cairnya itu Anissa tidak menggunakan EM4. Sebenarnya yang ingin Bu tanyakan sebenarnya kandungan dari rebusan kedelai tempe itu ada apa saja? Jadi alasan kenapa tidak melakukan fermentasi terlebih dahulu karena dari penelitian sebelumnya itu di bagian latar belakang di halaman 7 itu ada beberapa kandungan unsur organik dari limbah cair rebusan kedelai tempe. Yang pertama ada protein, lemak, karbohidrat, air, kalsium, fosfor, serta zat besi. Itu berdasarkan penelitian dari pemanfaatan limbah cair tempe menggunakan bakteri Pseudomonas. Kemudian penelitian selanjutnya itu juga memberitahu bahwa terdapat kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium, Bu. Memang kandungannya cukup kecil. Jadi, pada kandungan ini cukup kecil, jadi tadi saya menggunakan konsentrasi yang agak tinggi, gitu, Bu.
Oh gitu. Jadi itu kandungan-kandungan yang ada di rebusan kedelai tempe ya. Ada protein, lemak, karbohidrat, fosfor gitu ya. Kemudian tadi disebutkan ada kalium juga. Anissa tahu tumbuhan itu menyerap nutrisi itu dalam bentuk makronutrien atau mikronutrien. Iya Bu, menyerapnya dalam dua nutrisi yaitu makro dan mikro. Ya, itu mungkin sudah dipelajari Anissa juga ketika mata kuliah fisiologi tumbuhan. Nah, pertanyaan Ibu, kalau itu tidak difermentasi, gitu ya, air rebusan itu tidak difermentasi, bagaimana unsur-unsur yang tadi itu bisa diserap? Apalagi ada unsur nitrogen itu ya, unsur utama yang dibutuhkan oleh tumbuhan gitu ya, terutama biasanya tuh banyak ada di protein itu kan unsur ada nitrogennya gitu. Kemudian kalau itu tidak difermentasi, kemudian tidak dipecah jadi unsur-unsur mikro atau makronutrien yang bisa diserap oleh tumbuhan gitu, bagaimana tumbuhan ini menyerap unsur-unsur yang dibutuhkan itu gitu dalam bentuk yang memang masih dalam bentuk protein, masih dalam bentuk lemak, masih bentuk karbohidrat gitu, karena memang tumbuhan kan tidak seperti kita ya bisa makan dalam bentuk protein, lemak atau karbohidrat gitu. Nah itu bagaimana kira-kira kalau tidak difermentasi? Karena tidak difermentasi mungkin dia penyerapannya agak lambat Bu. Jadi kemarin itu sudah sempat melakukan prapenelitian dan menggunakan dengan konsentrasi yang ada di proposal saya, dan paling bertahan hidup itu hanya yang konsentrasi paling rendah. Jadi dia emang penyerapannya emang cukup lambat Bu. Kelemahannya kemarin dari hasil prapenelitiannya seperti itu. Ya jadi itu pertanyaan Ibu gitu. Jadi bagaimana Anissa bisa memastikan bahwa tumbuhan itu bisa menyerap makronutrien yang memang penting sekali dibutuhkan oleh tumbuhan, padahal masih dalam bentuk protein, masih dalam bentuk lemak, karbohidrat gitu ya, bukan dalam bentuk unsur-unsur makronutrien atau mikronutrien yang sudah siap untuk diserap oleh tumbuhan gitu kan, tanpa fermentasi. Jadi itu nanti Anissa coba cari lagi lah mungkin ya jurnal yang mendukungnya, atau kira-kira Anissa mungkin punya alasan kuat bagaimana tumbuhan itu bisa menyerap itu semua kalau tanpa adanya pemecahan unsur-unsur dari protein, lemak, karbohidrat gitu ya. Nah mungkin kalau itu terkait latar belakang Anissa. Kemudian baiklah mungkin langsung masuk saja ke metode. Di metode penelitian, Anissa, ya. Anissa kan menggunakan, Iya Bu. Menggunakan hidroponik apa? Hidroponik mix vertikal. Ya, mix vertikal. Anissa ditemani siapa itu? Sama kelas Bu. Sama anak kelas sama Taufik. Jadi Ibu melihat di sini Anissa menggunakan 3 konsentrasi gitu ya, ada 25 ada konsentrasi 25% dari limbah cair rebusan tempe, konsentrasi 50%, konsentrasi 75%. Nah, pemilihan konsentrasi ini berdasarkan apa, Anissa? Kalau kemarin saya sudah baca jurnal, memang belum ada yang manfaatkan limbah ini secara langsung ya Bu. Kalau misalnya itu, jadi saya tuh berdasarkan dengan jurnal sebelumnya yang menggunakan limbah tahu. Nah, di jurnal tersebut itu menggunakan konsentrasi 25 dan 50%. Jadi itu kemarin konsentrasinya itu Bu. Terus kemudian karena kan saya baca di kandungan nutrisinya, kandungan itu ternyata NP dan K-nya setara nutrisi lainnya itu kan rendah. Jadi saya tambahkan
saya coba dengan konsentrasi 75% dan semoga itu kan bisa berhasil karena Putus-putus ya Bu Ovi ya. Suaranya terputus nih. Iya Pak. suaranya terputus. Sekarang udah terdengar Bu. Ya. Pakai HP aja mungkin. Iya Oh ya Bu. Sudah. Ya bolehlah pakai dua-duanya. Anissa, kalau Ibu Iya, Bu. melihat dari pra penelitian Anissa, itu Anissa menggunakan konsentrasi 45% juga. Nah, iya jadi kemarin itu karena talangnya kan ukuran 4 meter, Bu. Talang air yang dibentuk. Nah, kemudian kan dipotong 1 meter tiap talang itu. Sebentar, Bu, saya matikan. Terus? Nah, jadi sisa 1 talang, kemudian saya pakai untuk konsentrasi yang 445%. Oh gitu. Jadi tujuannya melakukan pra penelitian itu untuk apa, Anissa? Kemarin untuk mengetahui supaya kadar berapa yang memiliki pertumbuhan paling baik, Bu. Sekalian latihan juga untuk penelitian. Oh gitu. Biasanya kalau pra penelitian itu dilakukan memang untuk salah satunya untuk mencari rentang ya. Jadi kalau Anissa itu mau uji coba konsentrasi berapa. Nah sebenarnya dicarinya ketika pra penelitian itu. Jadi pra penelitian itu Anissa melihat rentangnya, misalkan Anissa memulai dari 10, kemudian sampai ke 90, oh ternyata dari 25 ke bawah sampai atau yang 75 ke atas itu tuh benar-benar tidak efektif gitu ya, tidak efektif sehingga Anissa bisa mencari kisaran antara 25 sampai 75 gitu ya. Sebenarnya itu tujuan pra penelitian Anissa untuk melihat konsentrasi yang kira-kira bisa digunakan untuk penelitian itu yang mana gitu. Jadi bukan hanya untuk latihan bagaimana cara penelitiannya, tapi memang mencari konsentrasi terbaiknya sebenarnya itu tujuan pra penelitiannya. Kemarin dari hasil itu Bu sudah saya bicarakan dengan Bu Aul. Nah, faktanya kan konsentrasi 25 ini hasilnya itu dia lebih lama untuk tidak mati dan kemudian walaupun pertumbuhannya lambat. Nah, itu yang mungkin saya akan gunakan. Tapi besok di penelitian itu akan pakai konsentrasi lebih rendah daripada 25, Bu. Jadi diharapkannya nanti di bawah 25 itu tumbuhan malah lebih bisa bertahan hidup. Jadi kemarin yang konsentrasinya tinggi malah tidak bertahan hidup ya? Enggak, Bu, malah cepat mati. Oh iya, wajar. Ya kan pasti karena kandungan, ya sesuai lah dengan kandungan tadi yang kamu sebutkan, rebusan kedelai tadi kandungannya bagaimana. Baik Anissa, selanjutnya ini Anissa menggunakan rancangan acak lengkap. Iya, Bu. Ya, rancangan acak lengkap. Tentunya semua sudah dianggap homogen kecuali nutrisi. Iya. Sebenarnya bukan nutrisi ya, limbah cair yang dimasukkan tadi maksudnya kan? Iya, nutrisinya limbah cair. Iya. Jadi nanti gitu ya ketika di lapangan semua itu sudah dianggap homogen gitu ya, kecuali limbah cair yang diberikan tadi. Kemudian apalagi ya tadi Ibu melihat nih ada beberapa analisis yang dilakukan oleh Anissa, kandungan limbah cairnya itu mulai dari pH, kemudian COD, BOD, gitu kan. Kemudian ada apa lagi Anissa? DO sama TSS. Ada TSS. Sama DO, Bu. Iya, DO. Nah, ini kalau lebih baik lagi gitu ya ketika Anissa ngecek NH3-nya nggak sih?
pH 3. Iya, unsur kandungan kimianya, senyawanya gitu ada yang dicek nggak nitratnya, NH3-nya? Ini kemarin kalau dari baca jurnalnya sebelumnya, Bu, itu nanti rencana juga mau dicek karena kan dari unsur COD BOD ini juga nanti akan ketahuan N dan P dan K juga, Bu. Ya. Jadi kalau itu bisa ditambahkan ya silakan ditambahkan ya. Iya, Bu. Kemudian ada pengukuran tinggi tanaman. Tinggi tanaman itu Anissa mengukur dari apa Anissa? Ujung pangkal batang sampai dengan ujung daun yang paling tinggi, Bu. Begitu juga dengan pengukuran akar ya, dari pangkal sampai ke ujung akar. Iya, ujung akar. Itu setiap pekan gitu ya, itu Anissa cabut, Anissa ambil gitu ya untuk diukur. Kalau akar itu saat panen, tapi kalau untuk tinggi tanaman kan itu dalam hidroponik itu, Bu. Jadi nanti kita masukin penggaris yang ukurannya kecil. Nah, jadi nanti kita ukur dari rock wall-nya, Bu. Rock wall itu kan mulai dari batang, ujung pangkal batang sampai dengan ujung tanamannya itu, Bu. Bisa pakai penggaris. Jadi nggak usah dicabut. Ya, kalau lebar daun nih, lebar daun Anissa itu pilih beberapa daun saja atau semua daun? Beberapa daun yang paling lebar, Bu, dari tiap tumbuhan. Daun paling lebar dari tiap tumbuhan. Bukan ditentukan daun keberapanya, karena sebenarnya kalau pakcoy itu kan ini ya, dia kayak roset gitu kan bentuknya ya, jadi memang iya, Bu. Banyak sekali, jadi memang dipilih yang terlebar aja. Iya, Bu, dipilih ambil ukuran yang paling lebar. Kemudian jumlah daun Anissa pilihnya, menghitungnya itu sampai ke daun yang terkecil atau daun yang seberapa? Dari daun paling besar sampai daun yang masih kecil, misalnya usia 6 minggu itu masih ada yang dalam daunnya masih bergulung, itu tetap dihitung, Bu. Ya, itu pertanyaan. Karena memang nanti ketika Anissa penelitian gitu kan, nanti mungkin di minggu keberapa ada daun yang menggulung lagi. Nah itu kan muncul. Masuk ke hitungan atau belum, atau sudah melebar gitu baru masuk ke dalam hitungan. Tetap dihitung, Bu. Tetap dihitung walaupun dia masih menggulung, tetap dihitung udah masuk penghitungan. Baik. Cukup. Sepertinya itu saja dari Ibu ya Anissa ya. Tadi ada beberapa masukan, silakan nanti Anissa cari, Anissa kuatkan lagi untuk proposal Anissa. Jadi selamat penelitian dari ya, Bu, terima kasih. Saya cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ovi. Tadi sudah banyak masukan ya. Tapi sebenarnya kalau saya sepintas lihat proposal Anda sudah lengkap gitu ya. Bu Ovi tadi sudah agak banyak masukan yang banyak nanya, tapi Anda bisa menjawab karena yang menulis yang membuat Anda sendiri jadi tahu paham gitu ya. Iya Pak. Nah, tapi kan melihat sudah layak kok, sudah bisa di orang lain baca atau sudah paham. Oke, selanjutnya waktu berikut Ibu pembahas pendamping. Dalam hari ini Ibu Asih dulu ya, Ibu Tujuh Asih, MPD, dipersilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa, selamat ya, udah seminar. Iya Bu, makasih Bu. Sebenarnya, Ul kan Pak, Ul jangan senyum-senyum Ul. Lewat Bu. Sebenarnya proposal kamu itu menggelitik saya. Mau saya mentahkan sudah disetujui sama Bu Aul, mau diterusin tapi saya juga sebenarnya ragu-ragu dengan proposal kamu. Kamu sudah melakukan para penelitian, kenapa dengan konsentrasi yang tinggi, dengan konsentrasi limbah yang tinggi, kenapa malah mati? Bukannya kalau konsentrasi yang tinggi menurut kamu memilih konsentrasi yang tinggi supaya NPK-nya juga tinggi.
Kok malah Iya. mati? Kenapa? Coba jawab dulu. Jadi menurut dari buku yang saya baca sama jurnal, pada nutrisi hidroponik ini, dan kemarin saya juga kan sempat waktu liburan ikut ini Bu, seminar hidroponik dari Unila. Jadi apabila hidroponik itu ternyata nutrisinya terlalu tinggi, dia malah akan mengakibatkan tumbuhan itu keracunan dan mengakibatkan mati. Nah kan di prapenelitian saya ada tabel mengenai hasil dari pengukuran nutrisi pada setiap 2 hari sekali. Di tabel tersebut, nutrisi yang 75 dan 50 itu rata-rata itu melebihi nutrisi standar dari kebutuhan pakcoy, Bu. Oke. Terus apa yang terjadi dengan larutan yang kamu gunakan? Dengan larutan nutrisi yang kamu gunakan? Kamu pernah penelitian berapa hari? Kemarin 2 bulan, Bu. Karena 2 itu kan bulan? durasinya 2 kali percobaan, kemarin sudah 2 kali percobaan. Mati semua? Yang 25 yang terakhir mati, Bu. Tapi dia itu tidak mati secara langsung, cuma ada yang tumbuh daun baru, tapi lama-kelamaan di setiap minggu, masuk minggu ketiga, dia tuh layu daun kuning satu-satu kayak gitu, Bu, di minggu ketiga. Di penelitian yang terdahulu, yang difermentasi dengan nutrisi sama-sama limbah tahu mungkin, limbah tempe mungkin, kalau yang difermentasi berapa kira-kira rata-rata konsentrasi yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya? Kalau difermentasi itu rentan 25-37%, Bu. Itu untuk limbah tempe? Tahu. Kalau tempe? Kalau tempe itu di penelitian sebelumnya itu ada, tapi dia itu bukan di hidroponik, Bu. Jadi di konvensional. Berapa persen? Itu 50, Bu, dia. Konsentrasi yang paling baik. Itu difermentasi? Iya, difermentasi. Dia juga ada campuran urin kambing. Oke lah, semuanya difermentasi. Urin kambing juga harus difermentasi. Kenapa kalau difermentasi sampai 50% itu tidak mati, sementara punya kamu yang tidak difermentasi mati? Itu alasannya bukan hanya karena nutrisi yang berlebih. Apa alasan lain yang menyebabkan itu tumbuhan kamu mati? Mungkin karena kan kalau fermentasi kan dibantu dengan E4. Nah, E4 itu kan dia mengikat mikroorganisme. Jadi mungkin karena tidak ada E4, jadi mikroorganisme yang membantu dalam penyerapan NP dan K itu tidak ada, sehingga tumbuhan tersebut itu sulit untuk menyerap itu dan mengakibatkan kekurangan nutrisi, akhirnya mati, Bu. Memang tumbuhan menyerap harus dibantu mikroorganisme? Kalau mikroorganisme itu setahu mempercepat, Bu, membantu penyerapan NP dan K. Sebenarnya fungsinya apa mikroorganisme di dalam tanah, di dalam nutrisi? Kan di udara banyak. Ketika kamu dedahkan limbah kamu di udara, itu bakteri, jamur otomatis akan datang. Nggak usah pakai E4 juga datang. Itu senyawa organik. Karena dari jurnal yang saya baca, itu E4 itu berfungsi untuk mengikat itu, Bu, dan menghasilkan bakteri baik yang dapat mengikat nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu berdasarkan jurnal. Sekarang Ibu tanya, tumbuhan itu menyerap nutrisi dalam bentuk senyawa organik atau senyawa anorganik? Organik. Organik. Kenapa kamu tidak memberikan susu di tumbuhan yang kamu siram? Kenapa kamu tidak menyiramkan susu? Jonggu Yufi? Organik dan anorganik berarti, Bu? Organik dan anorganik. Organik mana yang diserap oleh tumbuhan? Kamu waktu kuliah fisiologi tumbuhan ngantuk ya? Baca dulu buku fisiologi tumbuhan itu. Berarti nutrisi anorganik, Bu. Nitrogen, fosfor itu kalium termasuk dalam nutrisi anorganik. Memang tumbuhan menyerap nitrogen, fosfor, kalium, dan lain-lain, tetapi bukan dalam bentuk organik. Semua dalam bentuk anorganik. Kenapa harus difermentasi? Karena fermentasi itu nanti mikroorganisme itu akan mengurai dari senyawa organik menjadi anorganik, dipreteli yang ada di senyawa organik itu diperkecil menjadi anorganik, sehingga menjadi mudah untuk dimanfaatkan oleh tumbuhan. Coba kamu tanam suji itu, kamu kasih susu, kira-kira mati nggak?
Susunya tiap hari kamu gantilah, karena susu nggak mudah basi. Atau air teh yang basinya lebih lambat. Makanya Iya, menjadi sepertinya. suatu pertanyaan, kenapa limbah kamu tidak difermentasi? Makanya Nah, semakin besar konsentrasinya menjadi mati. Kenapa? 1, ada serangan jamur. 2, memang dia tidak dapat nutrisi apa-apa dari nutrisi yang kamu berikan. Jadi kamu percuma memberikan nutrisi limbah tempe itu kepada sawi kamu, itu percuma, nggak ada gunanya. Dia nggak bisa nyerap kok. Jadi didudukkan dulu, tumbuhan itu perlu apa? Saya memberikan nutrisi ini benar atau salah? Itu sama dengan kamu anak bayi umur 6 bulan, kamu kasih nasi bulat-bulat keselak yang ada mati. Walaupun itu makanan, tetapi dia tidak cocok diberikan kepada si bayi. Siapa yang nggak makan nasi? Ya makan. Terus masa anak 6 bulan kamu mau kasih makan nasi goreng? Kan tidak. Masa anak umur itu kamu kasih sop tulang, sak tulang-tulangnya itu, suruh kamu pegang, suruh diemut-emut, kan kelelekan nanti. Kan begitu. Walaupun orang dewasa juga makan sop tulang, anak kita makan nasi, dalam bentuk nasi goreng misalnya, kemudian nasi goreng kamu berikan kepada anak berumur 6 bulan, ya itu tidak cocok. Jadi difahami dulu, tumbuhan itu sebenarnya perlu apa? Saya memberikan ini tuh betul atau salah? Makanya kenapa ketika kamu memberikan yang lebih tinggi, airnya itu mungkin air membawa nutrisi, kan? Karena mungkin kamu menggunakannya air sumur, bukan air suling. Ya. Iya Bu, air sumur. Air sumur itu banyak mineralnya. Air sumur itu banyak mineralnya. Jadi kamu tambahin cuma 25% masih banyak air mineral yang berasal dari air sumur itu. Walaupun tidak sebanyak kalau ada di tanah. Dia terlarut. Oleh karena itu kenapa air minum yang dijual itu disebut air mineral. Karena dia mengandung mineral. Karena dia berasal dari tanah. Dia larut dari bebatuan, dari tanah. Itu ada mineral yang terikut di dalam air sumur itu. Jadi masih ada nutrisi. Walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi penambahan senyawa organik kamu itu kalau sedikit masih ada air sumur yang mengandung mineral yang masih mampu diserap walaupun tidak banyak, maka dia matinya lebih lambat dibandingkan dengan yang jumlah mineral air sumurnya semakin sedikit. Coba kamu pakai air suling, yang 25% juga mati. Mineralnya nggak ada, terus gimana? Tulisan kamu bagus. Proposal kamu bagus, runtut loh proposal kamu kalau melihat tulisannya bagus, tapi ya menurut saya kamu kurang baca. Saya ini pembimbing loh, tapi kemarin itu ya mau saya mentahkan, kamu sudah bimbingan lama dengan Bu Aul. Sehingga saya baca nggak jadi, sehingga kamu tagih. Bu Aulnya juga malah tanya. Karena ada keraguan. Yaitu keraguan itu sudah terjawab sebenarnya dengan pra penelitian kamu itu, gitu. Terus sekarang masih kekeh mau maju. Pertanyaan berikutnya. Oke. Mungkin nanti di fermentasi, tapi ini Bu, dengan waktu fermentasinya itu yang rendah karena fermentasi itu kan biasanya lama memakan waktu. Nah, mungkin kalau penelitian yang dari saya baca itu di jurnal sebelumnya ada yang memakan waktu 20 hari. Mungkin akan mencoba dengan fermentasi yang lebih rendah kadar waktunya, Bu. Oke. Kamu kan menyemai dulu. Berapa usia pindah ke dalam pot hidroponik kamu dari semaian? 14 hari, Bu. Nah, 14 hari. Kamu kan bisa ketika kamu menyemaikan, kamu mulai menfermentasi. Jadi kamu tidak menunggu lagi. Sama saja toh. Kamu juga menunggu persemaian. Gitu. Jadi tolonglah dibaca dulu lah. Kenapa harus difermentasi? Itu bukan masalah karena menarik mikroorganisme. E4 itu isinya mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu nanti yang akan menguraikan si senyawa organik yang ada di dalam limbah kamu itu menjadi senyawa yang siap diserap oleh tumbuhan. Karena tumbuhan nggak doyan susu, tumbuhan nggak doyan air degan, tumbuhan nggak doyan roti, tumbuhan nggak doyan nasi.
Yang doyan itu semua adalah bakteri dan jamur. Setelah dari bakteri dan jamur, baru itu menjadi jatah tumbuhan. Gitu. Makanya dia juga termasuk pengurai. Dibusukkan dulu, diuraikan dulu dari yang organik supaya menjadi anorganik sehingga siap tersedia untuk tumbuhan. Tumbuhan menyerap mineral pun dalam bentuk ion. Jadi kalau kata Pak Iip, oh berarti tumbuhan itu kalau menyerap nutrisi itu dalam bentuk nanopartikel. Ya iya, karena ion itu bentuknya sangat kecil. Karena celah yang akan masuk ke dalam sel itu juga melalui dinding sel, melalui membran. Itu bukan besar, kecil. Oleh karena itu yang masuk itu adalah nanopartikel dalam bentuk ion. Bisa kation, bisa anion. Tergantung jenis senyawanya apa. Jadi bukan sembarang N. Bukan kalau N-nya tinggi terus bagus untuk tumbuhan itu tidak. Tidak. Kalau kita manusia yang heterotrof, bukan tumbuhan yang autotrof, kita memerlukan senyawa organik yang sudah jadi. Paling sederhana adalah dalam bentuk asam amino kalau protein, asam lemak kalau lemak, monosakarida kalau karbohidrat, tetapi masih dalam bentuk senyawa organik. Baru nanti dimasuk ke dalam saluran pencernaan, masuk ke dalam darah, kemudian masuk ke dalam sel, nanti akan dibangun lagi menjadi senyawa organik yang lebih besar lagi untuk kemudian baru dimanfaatkan. Kalau tumbuhan itu tidak, rangkaian metabolismenya sangat panjang. Mulai dari senyawa anorganik digabungkan dengan hasil fotosintesis supaya menjadi yang organik, baru nanti dirangkai menjadi senyawa lain, ada yang dirangkai menjadi protein, ada yang dirangkai menjadi lemak. Rangkaiannya metabolismenya jauh lebih rumit ketimbang yang heterotrof. Nah, itu tolong dibaca. Tolong dibaca. Kamu penelitian fisiologi, jadi kamu harus tahu urusan penyerapan nutrisi, urusan pertumbuhan, urusan lain-lain itu adalah urusannya orang fisiologi. Jadi baca dulu yang fisiologi, yang banyak bacanya. Ya baca buku, ya baca hasil penelitian. Sehingga kenapa tumbuhan di penelitian mati itu bukan karena kalau dikasih EM4 menarik mikroorganisme. Kenapa kalau kamu taruh nasi nggak dianget-angetin di luar itu kenapa jamuran? Kan nggak dikasih EM4. Dikasih nggak? Enggak, Bu. Enggak. Terus itu jamurnya dari mana? Dari EM4. Kan tidak. Dari mana? Pembusukan, Bu. Iya, pembusukan itu kan kalau udah kejamuran. Jamurnya yang busuin itu dari mana datangnya? Dari udara bisa. Nah, dari udara. Di udara itu apalagi kita di daerah tropis itu banyak sekali spora-spora ya, jamur, bakteri dan lain-lain yang menguntungkan, yang tidak menguntungkan. Makanya karena itu kenapa harus dipanaskan supaya bakterinya mati, dia tidak berkembang sehingga tidak bersih. Dipanasin lagi, kenapa? Supaya tidak jamuran. Ya kalau jamurnya patogen nanti merugikan yang makan. Kalau nggak patogen sih nggak masalah. Toh kita juga makan tempe yang jamuran. Kalau nggak jamuran nggak tempe namanya. Tetapi kan tidak semua yang jamur, tidak semua yang bakteri itu kan patogen. Tetapi kan kita tidak tahu bakteri dan jamur itu tidak bisa dilihat. Oleh karena itu kenapa makanan harus dipanaskan? Ya kita mengantisipasi kalau ada bakteri yang patogen, kalau ada jamur yang patogen akan mati dengan pemanasan sehingga dia tidak membusukkan makanan kita dan tidak merugikan kita yang akan makan. Tuh ya. Iya, Bu. Cukup Sarisa, Bu. Jadi cukup waktunya. Habis ya Pak waktunya. Jadi saya sarankan untuk tetap difermentasi, kemudian Iya, Bu. tolong dibaca tentang fisiologi yang banyak ya. Terima kasih Pak Agus. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Asih. Siapa? Mbak Nisa. Saya kira Ibu tadi menyarankan untuk banyak baca tentang fisiologi ya. Tidak apa-apa itu sebagai ya kita sebelum penelitian memang harus menguasai dulu itu ya. Tapi dari segi tadi sudah baik kok ya. Ya cuma kenapa kok masalah tadi kok malah konsentrasi tinggi malah mati gitu kan?
Iya. Mungkin ada faktor apa penyebabnya, itu masih kita carilah nanti ya. Nah, dengan cara membaca fisiologi tadi mungkin ya. Oke, yang terakhir Ibu Aulia Ilmila, Ya. dipersilakan. Iya. Ya, Waktu terima menyesuaikan, kasih iya. Bapak Moga-moga. Ketua atas waktu dan kesempatannya. Saya tidak akan berkomentar banyak karena tadi Iya. sudah banyak dibahas Banyak. oleh Bu Asih. Betul. Yang penting, poin pentingnya adalah nanti ditambahkan lagi fermentasi ya. Ini difermentasi dulu, kemudian Iya, Bu. perbaiki yang ada di catatan-catatan di Word ini sudah saya catatkan terkait dengan format, kemudian ditambahkan juga di tinjauan pustakanya tentang BOD dan COD, karena nanti diukur BOD dan COD-nya, interpretasinya seperti apa, metodenya bagaimana, itu ditambahkan di landasan teorinya. Ya, Iya, Bu. itu saja. Untuk yang judul tadi, saya setuju dengan Pak Agus, bisa diganti dengan pemanfaatan saja. Ya, itu saja. Silakan diikuti saran dari penguji, ketua, dan semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke Bapak Ketua. Terima kasih pada Bu Aul yang sudah banyak memberi masukan, idenya, ya, menyetujui apa yang sudah jadi masukan pembahas utama tadi ya. Saya penting siap untuk nanti lebih lanjut akan melalui bimbingan aja lah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu tim pembahas seminar proposal dan Saudari Anissa. Bahwasanya seminar proposal atas Anissa, kesimpulan dari seminar ini bahwa proposal Saudari Anissa layak untuk diteruskan sebagai proposal dalam rangka penulisan karya ilmiah, ya, yaitu skripsi Anda, tugas akhir Anda ya. Maka itu segera diperbaiki, Anda segera mengurus ya satu dan lain hal yang berkaitan dengan penelitian, sehingga segera untuk melakukan penelitian ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi Anda sudah bisa menyusun skripsinya dan siap untuk diuji ya. Oke. Ya, Pak. Oke, selamat pada Nisa dan terima kasih pada Bapak Ibu tim pembahas proposal. Mari kita tutup seminar ini dengan rasa syukur sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya.